Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, sebelum kita memulai webinar kita yang sangat menarik di pagi hari ini, mari kita melakukan yel-yel bersama terlebih dahulu. Silahkan rekan-rekan untuk bisa unmute dan juga on cam yang mungkin belum on cam, dan kita akan melakukan yel-yel bersama. Saya akan memimpin dan menghitung dari 1 sampai 3. Baik, saya akan memulai. 1, 2, 3. Iconers, we can do it. Iconers, We will do it. Iconers, We are. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk rekan-rekan yang sudah hadir di pagi hari ini. Salam sejahtera dan selamat pagi rekan-rekan Iconers. Izinkan saya membuka acara kita di hari ini dengan sebuah pantun. Besar nanam pepaya. Cakep, bawa pisang tapi petani. Cantik. Apa kabar teman-teman semua? Selamat bergabung di webinar kita pagi hari ini. Rekan-rekan telah hadir bersama kita yang terhormat Bapak Daru Tri Cahyono, Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi. Selamat pagi Bapak Daru, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini. Jambi. Dan juga telah hadir. Oh iya nih, benar. Sebelumnya Juga telah hadir bersama kita, narasumber kita di pagi hari ini, Dr. Rifki Arijal yang akan menyampaikan materi di pagi hari ini. Selamat pagi, Dr. Rifki. Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, jadi di webinar kita kali ini kita akan membahas tentang berbagai topik terkait kesehatan, nutrisi, dan juga kebugaran selama bulan Ramadan. Serta kita juga akan sama-sama membahas bagaimana cara yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara ibadah dan juga pekerjaan. Wah, menarik banget ya teman-teman, jadi kita pastikan kita sama-sama memperhatikan dan juga kita juga akan bisa diskusi, nanti akan ada sesi tanya jawab juga. Baik teman-teman, tanpa kita harus menunggu-nunggu lagi, mari kita sama-sama mendengar kata sambutan dari Bapak Daru Tri Cahyono. Kepada Bapak Daru. ada di Bandung ada. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatannya kurang semangat kalau belum yel-yel. Kemarin sudah temu sambil setting, masih temu sih. Ya, yel-yel dulu ya. We can do it. We will do it. Ya, alhamdulillah. Rekan-rekan semua,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menghadiri acara yang luar biasa ini. Yang saya hormati BOD yang hadir atau BOD-1, BOD-2 dan juga BOD-3 serta seluruh ikoner yang berkesempatan untuk bergabung pada kegiatan yang luar biasa ini. Ramadan ini adalah suatu bulan yang luar biasa diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalaninya dengan luar biasa juga, tidak hanya sekedar untuk melewatkan. Semoga ini dengan di bulan Ramadan ini juga kita semua selamat, sehat, dan juga mendapatkan pahala atau keberkahan, ya, keberkahan yang biasa kita jalankan dengan amal ibadah kita. Saya sebagai Direktur Manajemen Human Capital ini merasa sangat bersyukur dan bangga berada di sini bersama-sama dengan rekan-rekan semua untuk berbagi informasi dan pengetahuan, juga nanti mendengarkan apa yang menjadi dari narasumber Bapak Dokter yang hadir bersama kita untuk mengetahui apa sih hikmahnya puasa dan apa yang harus kita jalankan. Tentunya dari sisi medis. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah yang istimewa seperti yang saya sampaikan tadi. Selain ini adalah bulan yang ibadah, juga memiliki manfaat kesehatan. Dan manfaat kesehatan ini secara langsung itu pasti kita rasakan nanti. Efek positif dari puasa juga manfaat lain dari puasa ini nanti akan bisa di-sharingkan oleh Pak Dokter. Oleh karena itu dengan mengikuti seminar kesehatan ini saya berharap kita semua dapat memperoleh pengetahuan nanti ya untuk pengetahuan yang lebih luas, informasi yang lebih luas sehingga bisa memanfaatkan bulan puasa ini dengan sebaik-baiknya, justru tidak loyo tapi justru lebih bersemangat lagi. Dan ini bisa kita bawa nanti di luar-luar bulan puasa. Jadi tidak hanya sekedar pada bulan Ramadan ini. Selain menjaga kesehatan, kegiatan ini juga untuk memberikan informasi tentang bagaimana memperoleh manfaat dari Ramadan dan kekuatan dan keuntungan ikonik di masa yang akan datang. Seperti kita tahu, Ramadan bukan hanya tentang ibadah puasa dan juga ibadah semata, tapi juga tentang peningkatan kualitas hidup secara spiritual maupun material. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan Ramadan dengan baik, kita dapat memperoleh kekuatan dan juga tentunya keuntungan untuk kebaikan masa depan. Saya berharap dengan kegiatan ini, dalam hal K3 ini, terutama dalam hal kesehatan, ini tidak berhenti di bulan puasa ini, nanti akan diadakan secara rutin untuk tetap menjaga kualitas hidup kita, terutama di para ekoners ini, untuk bisa menjalankan, tentu kalau kualitas hidupnya bagus, bisa menjalankan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rifki Al-Rijal, yaitu Manajer Rawat Jalan di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, dan juga kepada Sub Bidang K3L, Pak Yunianto, dan timnya yang luar biasa telah menyiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita ambil manfaatnya sebanyak-banyaknya, kita jaga kesehatan kita, dan kita tingkatkan kualitas hidup kita di masa yang akan datang. Safety, yes. Healthy, yes. Accident, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dado.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Daru atas kata sambutan yang telah disampaikan. Tentunya pengetahuan kita terhadap kesehatan, kebugaran, dan juga nutrisi sepanjang bulan Ramadan memiliki peran yang sangat penting dan tentunya bermanfaat. Baik, berikutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Bapak mohon izin untuk dapat berfoto bersama dengan kami. Mungkin akan dibantu juga dengan operator. Kita akan berfoto bersama. Jadi untuk para rekan-rekan yang belum on cam, ayo kita on cam dan kita berfoto bersama. Anjing. Ayo, kamera. Oke rekan-rekan, kita akan difoto, dibantu dengan operator. Aku akan bantu hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Mau ngapain? Baru datang suruh foto. Baik, ke halaman berikutnya. Kemudian kita tahan lagi senyumnya. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Baik, rekan-rekan, foto bersama sudah selesai dan kita akan menuju kepada sesi berikutnya. Baik, untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini, Dr. Rifki Arijal. Sebelum kita mulai mendengarkan materi terlebih dahulu, saya izin untuk memperkenalkan pembicara kita di pagi hari ini, yaitu Dr. Rifki Arijal. Beliau adalah manajer rawat jalan Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau telah berpengalaman bekerja di internship Rumah Sakit Risa Sentra Medica Mataram, internship Puskesmas Tanjung Karang Mataram, kemudian di Rumah Sakit Siloam Sepanjang Jaya Bekasi sebagai Residence Medical Officer, Rumah Sakit Jantung Bina Waluya di Jakarta, Good Doctor Teknologi Indonesia sebagai Medical Consultant, dan dengan pekerjaan yang sekarang di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi. Baik, demikian sekilas tentang pembicara kita di pagi hari ini. Sebelum memulai sesi webinar yang berikutnya, saya menginformasikan bahwa setelah ini kita akan ada sesi tanya-jawab. Jadi kepada rekan-rekan, bisa juga untuk mulai mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan nanti di sesi tanya-jawab berikutnya. Baik, telah hadir bersama kita Dr. Rifki. Selamat pagi, Dr. Rifki. Apa kabar? Lagi. Alhamdulillah, baik. Baik, senang sekali untuk mendengar, Dok. Baik, Dr. Rifki, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan dari dokter, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebenarnya nih, Dok. Boleh. Baik. Kalau menurut Dr. Rifki, apakah tingkat awareness masyarakat terhadap kesehatan sepanjang bulan Ramadan sudah cukup tinggi atau malah cenderung masih sangat kurang? Gimana tuh Dr. Rifki? Baik. Sebenarnya kalau kita lihat awareness masyarakat terhadap bulan puasa ini sebenarnya kalau menurut saya masih sangat rendah ya, karena memang beberapa teman-teman di sekitar kita pun ataupun di keluarga kadang cara sahurnya ataupun cara berbukanya itu masih dalam cara yang salah dan tidak baik untuk kesehatan. Jadi memang topik kita pagi ini dan dari PLN Icon Plus mengadakan seminar kesehatan ini sebenarnya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu. Wah, berarti tepat ya Dok, kita hadir di hari ini untuk kita bisa sama-sama meningkatkan awareness kita, untuk kita bisa tetap menjaga kesehatan dan nutrisi kita sepanjang bulan Ramadan. Wah, menarik sekali ya rekan-rekan, udah semakin penasaran kan Iconers? Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mempersilahkan kepada Dr. Rifki untuk bisa menyajikan materi yang ingin disampaikan di pagi hari ini. Kepada Dr. Rifki, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kayla. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati untuk direksi dan jajaran dari PLN Icon Plus. Yang saya hormati semua teman dari PLN Icon Plus. Insya Allah saya akan coba membawakan materi mengenai
Ramadan hebat, aku sehat, iPhone Plus kuat, cuanku dapat. Next. Ya, jadi definisi puasa menurut kesehatan sendiri adalah di mana puasa itu berarti mengistirahatkan saluran pencernaan proses kita beserta enzim dan hormon yang biasanya bekerja untuk mencerna makanan terus-menerus selama kurang lebih dari 18 jam. Jadi kalau kita dalam kondisi tidak berpuasa sebenarnya hampir 24 jam saluran cerna kita atau usus kita tuh selalu bekerja dan mengeluarkan enzim-enzim dan hormon untuk mencerna makanan-makanan yang masuk dari tubuh kita. Jadi kalau tanpa kita sadari nih, walaupun kita setelah makan, setelah itu tidur, sebenarnya saluran cerna kita tuh tidak berhenti bekerja selama lebih 18 ataupun sampai 24 jam. Jadi contoh, misalkan teman-teman makan 3 kali sehari gitu ya, mungkin ada yang makan malamnya baru jam 21 atau jam 22 gitu ya. Nah, itu sebenarnya saluran pencernaan kita tuh tidak ada istirahatnya itu. Next. Nah, lalu apa sih sebenarnya manfaat berpuasa? Nah, secara langsung sebenarnya manfaat puasa itu ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu detoksifikasi. Kenapa detoksifikasi ini bisa terjadi saat berpuasa? Jadi sebenarnya saat kita berpuasa itu tuh berhenti untuk sesaat untuk tidak makan makanan yang biasanya kita makan. Jadi makanan-makanan yang kita makan ini sebenarnya kan banyak toksik juga ya yang tidak kita sadari. Ada zat kimia, ada zat pengawet gitu ya. Terus ada pewarna makanan yang memang sifatnya ini toksik bagi tubuh, tetapi memang secara tidak langsung dia akan menyebabkan gangguan-gangguan saluran cerna ataupun penyakit di kemudian hari. Nah, dengan kita berpuasa, secara otomatis kita bisa mengistirahatkan saluran cerna kita dan memberikan waktu untuk tubuh kita memetabolisme ataupun mengeluarkan, mengekspresikan seluruh zat-zat toksik ataupun racun yang ada di tubuh kita. Jadi sebenarnya ada 3 organ yang bisa kita istirahatkan melalui saluran cerna untuk mengeluarkan toksik, diantaranya adalah saluran cerna sendiri, yaitu dari lambung, usus, sampai dengan kolon atau usus besar kita. Kedua, hati kita pun sebenarnya, hepar kita tuh sebenarnya dia mempunyai fungsi yang banyak, yang diantaranya memang fungsi utamanya adalah menetralisir dari racun-racun yang ada di tubuh, yang salah satunya sumbernya itu dari makanan yang kita makan. Kedua, dari ginjal. Nah, di mana ginjal ini sebenarnya fungsinya itu seperti filter ya, di mana filter ini memang fungsinya itu dia mengeluarkan zat-zat racun yang memang ada di tubuh hasil dari metabolisme. Nah, jadi kita dengan berpuasa, insya Allah racun-racun yang ada di tubuh kita tuh bisa dimaksimalkan, dikeluarkan, dan mengistirahatkan 3 organ yang tadi saya sebutkan. Gitu. Terus yang kedua adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh. Loh, kenapa bisa ya puasa itu bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Pastinya dengan cara kita berpuasa yang sebelumnya banyak toksik, racun-racun yang masuk ke tubuh kita, otomatis radikal bebas yang masuk ke tubuh kita itu akan berkurang. Nah, dengan berkurangnya radikal bebas ini akan meningkatkan fungsi-fungsi sel getah bening kita, yang mana memang sel getah bening ini fungsinya dia untuk memproduksi sel darah putih ataupun istilahnya tentara-tentara yang akan nanti menyerang kalau adanya penyakit yang akan masuk. Nah, disinilah mengapa puasa itu sangat baik untuk mempertahankan kekuatan sistem tubuh kita. Yang kedua, di mana saat kita berpuasa, otomatis memang zat-zat seperti karbohidrat ataupun gula yang masuk ke dalam tubuh itu akan menurun secara optimal, tetapi tidak sampai menyebabkan hipoglikemia ataupun turunnya kadar gula darah di bawah normal. Nah, menurunnya gula darah dalam kita secara optimal ini ataupun dalam batas normal, ini secara tidak langsung akan meningkatkan fungsi-fungsi dari sel-sel pertahanan tubuh kita, yang mana nanti efeknya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi jangan salah nih, kalau misalkan teman-teman puasa itu akan jadi lebih cepat sakit ataupun
lebih gampang terkena penyakit. Enggak, justru sebaliknya. Terus manfaat yang ketiga adalah menurunkan kadar zat berbahaya. Nah, yang tadi seperti yang saya jelaskan, sebenarnya secara tidak langsung juga dengan berpuasa kita mencoba untuk menstop toksik-toksik ataupun racun-racun yang kita dapat dari bahan makanan yang memang sifatnya kimiawi ataupun yang secara biokimiawi itu berbahaya. Gitu ya. Terus setelah yang fungsi yang keempat adalah menyembuhkan gangguan-gangguan saluran cerna. Nah, ini biasanya ada mungkin teman-teman ada yang istilahnya konstipasi gitu ya. Konstipasi itu adalah, mohon maaf suara saya jelas? Halo? Halo dok, jelas dok. Jelas dok. Jelas Oh, jelas ya, oke. Sorry. Jadi unstable, sorry. Terus menyembuhkan gangguan saluran cerna, di mana fungsi yang keempat ini adalah mungkin teman-teman suka merasa sulit untuk buang air besar atau yang biasa kita sebut dengan konstipasi gitu ya. Atau mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin makannya salah gitu ya, ataupun makan sedikit, ataupun makan sedikit cepat kembung, ataupun cepat nyeri, timbul keluhan. Nah, dengan puasa ini justru bagi teman-teman yang mempunyai gangguan di saluran cerna, ini justru memberikan waktu untuk recovery terhadap penyakit di saluran cernanya. Tetapi memang ada beberapa penyakit-penyakit pada gangguan saluran cerna yang memang kita tidak bisa memaksakan pasien tersebut untuk berpuasa. Contohnya seperti ulkus gaster ataupun istilahnya yang kita sebut dengan sariawan di usus yang menyebabkan pasien itu harus dilarikan ke rumah sakit dengan nyeri yang sangat nyeri sekali gitu ya, ataupun BAB-nya disertai dengan darah, muntah darah. Nah, itu tidak kita sarankan untuk melakukan puasa. Lalu fungsi yang kelima atau manfaat yang kelima yang mungkin teman-teman agak di luar ekspektasi, di mana ternyata manfaat berpuasa ini bisa menjadikan kita awet muda loh. Nah, kok bisa ya? Nah, jadi saat kita berpuasa, tubuh itu meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya. Nah, di mana saat kita menahan rasa lapar gitu ya, terus glukosa kita atau gula darah kita menurun secara dalam batas normal. Nah, ternyata penghancuran jaringan tubuh ya di kita itu yang telah rusak itu menjadi lebih cepat, dan proses regenerasi di tubuh kita menjadi lebih cepat juga, sehingga produksi protein, kolagen di kulit kita ya itu meningkat, sehingga mungkin kalau misalkan teman-teman rutin berpuasa, mungkin kulitnya akan menjadi lebih sehat gitu ya. Mungkin itu. Terus yang kedua, secara tidak langsung ya, dimana secara tidak langsung itu manfaat berpuasa adalah dimana sehat secara mental, dimana kita saat berpuasa ini kan kita dilatih untuk menahan emosi. Nah, ternyata menahan emosi ataupun amarah ini ataupun menahan kesabaran ini ternyata dapat menurunkan zat katekolamin. Nah, dimana zat katekolamin ini adalah sebenarnya hormon yang semua manusia itu punya, dan dia akan keluar jika kalau kita dalam kondisi stres ataupun emosi yang meningkat. Nah, katekolamin ini saat keluar itu berfungsi berbagai macam di tubuh. Di antaranya dia pertama bisa meningkatkan gula darah di tubuh kita, terus menyebabkan penyempitan dan aliran darah yang mengakibatkan tekanan darah akan naik. Nah, kalau misalnya tekanan darah kita naik, otomatis jantung kita bekerjanya dia akan menjadi lebih keras ataupun lebih cepat, sehingga lebih berpotensi menjadi hipertensi atau darah tinggi. Tetapi kalau misalnya kita terkontrol gitu ya, emosinya terkontrol dan hormon katekolamin ini dia berkurang, otomatis insya Allah tekanan darah kita pun akan normal. Nah, ini ada beberapa penelitian di mana ada benefit of fasting to improve health condition and prevent cardiovascular disease. Ternyata setelah dilakukan penelitian, ternyata orang yang melakukan puasa, ternyata dia bisa mengurangi inflammatory markers ataupun yang kita sebut biasanya kalau di kedokteran itu adalah zat-zat radang yang biasanya memang dia akan keluar seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF-alpha, yang mana di sini itu sifatnya destruktif untuk tubuh-tubuh kita dan sel-sel kita. Jadi kalau misalkan memang zat-zat ini keluar dari tubuh kita karena proses stres ataupun toksin yang masuk dari tubuh kita, nah ini bisa dikurangi dengan berpuasa. Dan kita juga bisa dengan berpuasa ini manfaatnya kita bisa mengurangi oxidative stress ataupun yang biasanya keluar disebut dengan malondialdehyde, yang mana memang kalau pada tubuh manusia ini akan meningkatkan terhadap proses aging atau penuaan.
Nah, terus dengan berpuasa juga ternyata kita bisa mengatur berat badan kita, terus menurunkan lihat perut kita, dan ternyata puasa secara tidak langsung itu bisa mengatur istilahnya lagi buka juga nggak? Iya. ya, untuk puasa ini ternyata kita bisa juga untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh kita dan menurunkan LDL atau kolesterol, trigliserid, dan dapat mengatur tekanan darah kita secara normal. Nah, pada beberapa penelitian juga pada pasien-pasien yang mempunyai diabetes ataupun penyakit gula ya, memang penyakit gula ini mungkin teman-teman saat ini tahunya kalau penyakit gula ini biasanya diderita pada pasien-pasien yang usianya lebih dari 40 tahun ke atas. Tetapi ternyata bergesernya zaman dan pola hidup yang semakin berkembang, ternyata diabetes ini sekarang sudah bisa menyerang pada usia 30 tahunan gitu ya. Jadi pada usia-usia produktif. Nah, makanya ini teman-teman juga untuk coba tetap melakukan screening kesehatan secara rutin. Karena pas waktu kita kemarin cek gula darah ya, waktu Icon Plus dengan bulan, itu ternyata banyak juga tuh di usia 40 ya, 30-an sampai 40 tahunan tuh ternyata gula darahnya sudah tinggi-tinggi. Jadi memang dengan berpuasa ini ternyata dari penelitiannya dia meningkatkan sensitivitas sel-sel kita terhadap insulin. Jadi yang tadinya sensitivitas kita terhadap insulin menurun, dengan berpuasa sensitivitasnya tuh kembali naik sehingga sel itu dapat menyerap gula dengan lebih baik. Next. Nah, terus kita kan mau berpuasa. Nah, gimana sih puasa yang sehat sehingga dengan puasa yang sehat ini kita bisa beraktivitas secara optimal dan bekerja lebih giat lagi ya. Next. Jadi kita mulai dari proses sahur. Jadi pertama untuk sahur itu kita harus menggunakan beberapa konsep yang lebih sehat. Pertama, makan secukupnya. Jadi hindari makan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Kenapa jangan terlalu banyak? Mungkin teman-teman rasanya untuk saat ini kalau kita puasa makan banyak, insya Allah laparnya lama gitu ya. Mungkin kan beranggapannya seperti itu ya. Tetapi ternyata itu berlawanan. Jadi kalau misalkan kita makannya terlalu banyak, itu justru akan membuat tubuh kita tuh lebih cepat lemas dan lebih cepat merasa lapar. Kenapa? Karena kalau saat kita makannya terlalu banyak, kadar gula di dalam tubuh kita tuh langsung melonjak tinggi gitu. Nah, sedangkan saat gula itu naik di dalam tubuh, otomatis tubuh akan mengeluarkan yang disebut dengan insulin. Nah, insulin ini adalah hormon yang mana dia itu fungsinya untuk membuka sel kita agar sel kita tuh bisa makan ataupun menyerap gula yang ada di pembuluh darah. Nah, tetapi kalau kondisinya insulinnya terlalu tinggi, terus gulanya tiba-tiba melonjak terlalu tinggi, efek negatifnya adalah saat gulanya tinggi, insulin dikeluarkan oleh tubuh secara lebih banyak, ini akan menimbulkan rasa lemas karena memang insulin ini dia sifatnya menenangkan dan membuat kita tuh lebih rileks. Itu satu. Kedua, saat tubuh atau otak menyadari gula di dalam tubuh kita tiba-tiba melonjak, biasanya kan insulinnya juga dia akan meningkat lebih banyak tuh. Nah, saat meningkat lebih banyak, biasanya penyerapan gulanya itu akan terjadi lebih cepat. Nah, yang menyebabkan lebih cepat ini akan mengakibatkan otak tuh merespon bahwa saya kurang gula lagi nih, saya butuh gula lagi, sehingga tubuh kita tuh lebih cepat merasa lapar. Jadi kalau saran saya secara kesehatannya lebih baik makan yang cukup, tetapi tidak juga terlalu sedikit gitu. Terus yang kedua, pilih menu gizi lengkap, berserat, dan bervariasi. Nah, untuk menu sahur biasanya kita pilih lebih baik makanan yang berserat dan berprotein tinggi. Jadi jangan dibalik nih teman-teman. Kadang kita untuk saat sahur itu justru kita lebih banyakin nasinya dibandingkan lauknya. Kan mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya lebih baik karbohidrat itu hanya 30-40%, tapi kita tinggikan protein ataupun lemaknya, di mana bisa proteinnya itu 50%, sedangkan lemak kita cukup 10%. Jadi seperti yang penjelasan saya yang pertama, di mana kalau kita memang terlalu tinggi karbohidrat atau gulanya, biasanya ini justru akan membuat kita tuh lebih cepat lemas dan menjadi cepat mudah lapar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa protein lebih banyak? Karena
kalau gula itu memang di tubuh kita itu atau karbohidrat itu dia menjadi bahan bakar utama. Nah, menjadi bahan bakar utama, tetapi dia mudah digunakan dan mudah habis. Tetapi kalau protein ini adalah di mana sumber kedua tubuh kita untuk energi. Setelah itu baru lemak. Nah, protein ini dia akan diproses oleh tubuh kita atau di metabolisme di tubuh kita, dia lebih hemat istilahnya, lebih efisien. Jadi saat ada satu karbohidrat bisa menghasilkan 10 kalori, tetapi kalau kita bakar protein itu bisa dari satu protein bisa membakar 12 kalori untuk tenaga. Jadi lebih baik untuk saat sahur lebih baik kita makan yang lebih tinggi proteinnya dibandingkan karbohidratnya. Terus kalau bisa utamakan karbohidrat kompleks. Nah, kenapa memilih karbohidrat kompleks? Jadi karbohidrat ini sendiri dia ada dua, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Bedanya apa sih sederhana dan kompleks? Mungkin dari bahasanya aja kita udah tahu ya. Jadi kalau misalkan karbohidrat sederhana itu memang dia itu saat kita makan dia akan lebih cepat menjadi gula di tubuh, tetapi akan lebih mudah juga diserap oleh tubuh, sehingga energinya tuh yang tadinya banyak cepat diserap tapi cepat juga dihabiskan. Nah, sedangkan kalau karbohidrat kompleks dia saat kita makan dia akan rilis glukosanya itu perlahan. Jadi kita makin banyak karbohidrat kompleksnya itu kita lebih cepat merasa kenyang dan lebih lama rasa kenyangnya. Itu perbedaannya antara karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Dan kalau bisa untuk proteinnya kita ambil dari protein hewani seperti daging gitu ya. Terus bisa juga untuk protein nggak hanya hewani tapi juga bisa dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan seperti tempe ataupun tahu. Dan jangan lupa untuk variasi seratnya kita coba untuk tetap makan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Nah, untuk teman-teman yang memang mau istilahnya untuk lebih fit lagi gitu ya, ataupun memang saat berpuasa tapi banyak kegiatan ataupun aktivitasnya, boleh diselingi dengan vitamin. Tapi untuk vitamin ini teman-teman harus aware apa sih isi dari vitamin, karena vitamin ini kan yang dijual itu ada multivitamin ya, di mana multivitamin itu biasanya secara umum dia ada vitamin C, vitamin B12 gitu ya, ataupun vitamin B kompleks, atau ada vitamin D-nya. Nah, teman-teman bagi yang punya riwayat gangguan saluran cerna seperti MAH atau gastritis gitu ya, teman-teman boleh lihat kalau beli itu selalu lihat komposisinya. Jadi kalau untuk teman-teman yang memang mempunyai gangguan saluran cerna, dihindari banget untuk vitaminnya itu yang vitamin C dosis tinggi 500 mg ke atas, biasanya seperti itu. Jadi coba hindari itu. Jadi cukup yang 250 ataupun 100 mg per satu kali konsumsi. Nah, yang ketiga, minum yang cukup. Nah, jadi tubuh manusia itu kan kurang lebih 60% itu isinya adalah cairan. Jadi kalau kita cairannya kurang atau minumnya kurang, pasti itu akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, jadi untuk saran yang disarankan untuk berapa banyak sih kita minum, itu diantaranya adalah 2.000 sampai 2.500 ml air sehari, atau kurang lebih 8 sampai dengan 10 gelas per muk. Nah, minum air putih ini kita harus atur juga nih, jangan saat sahur gitu ya, karena takut haus kita minum sebanyak-banyaknya. Nah, itu juga salah, itu karena nanti akan mengakibatkan gangguan saluran cerna juga. Pastinya nanti teman-teman akan lebih mudah kembung dan merasa tidak nyaman pada saluran cerna. Jadi minum yang cukup ini dimulainya bukan saat sahur, tapi saat kita malam buka gitu ya. Nah, itu kita udah harus minum tuh. Ada beberapa cara untuk teman-teman siasati. Jadi saat kita sahur, paling tidak kita minum 3 sampai dengan 4 gelas. Lalu untuk saat berbuka, kita bisa lakukan pemisahan atau separate, di mana saat buka puasa kita cukup minum 2 gelas ataupun sampai 3 gelas. Nanti saat mau tidur atau selesai tarawih, kita bisa lanjutkan 3 sampai dengan 4 gelas, setelah itu baru sahurnya 4 gelas. Jadi kurang lebih 10 sampai dengan 12 gelas gitu ya. Jadi di mana memang kalau kondisi kita kurang cairan, pastinya nanti efeknya adalah teman-teman di tubuhnya itu gangguan metaboliknya nanti akan macam-macam tuh. Jadi yang tadinya bagus, sehat gitu ya, konsentrasinya baik. Nah, kalau kekurangan cairan pasti teman-teman jadi istilahnya gagal fokus gitu ya, terus cepat lemas, nyeri kepala. Jadi banyak sekali efek-efek yang
merugikan kesehatan saat kita dehidrasi. Boleh juga untuk teman-teman yang misalkan memang tidak ada gangguan saluran cerna, kita bisa juga minum ion yang biasanya memang dia mengandung kalium, natrium, gitu. Itu boleh juga sih sebagai untuk tambahan. Kita bukan inti dari rehidrasi. Next. Nah, terus apa aja nih larangan yang perlu kita waspadai saat kita sahur? Jadi sebenarnya saat kita sahur itu ada beberapa larangan yang sebenarnya sangat merugikan kesehatan atau menimbulkan rasa tidak nyaman saat berpuasa. Jadi yang pertama itu adalah makanan tinggi lemak ataupun garam. Jadi misalkan teman-teman saat sahur itu makan seperti fast food gitu ya, lemak-lemak, ataupun memang yang kondisinya itu makanan-makanan yang garamnya itu tinggi ya, terutama pada fast food. Nah, di mana makanan tinggi lemak dan tinggi garam ini ada beberapa istilahnya tidak menguntungkan bagi kita yang berpuasa ya. Jadi untuk makanan yang tinggi lemak biasanya saat dia masuk ke saluran cerna atau ke lambung, lemak ini hanya bisa dipecah oleh asam lambung dan cairan kantong empedu. Nah, kalau saat lemak ini masuk ke saluran cerna, kalau dia komposisinya terlalu banyak, otomatis asam lambung yang diproduksi lambung akan meningkat. Nah, ini akan menimbulkan rasa kembung, gitu ya, rasa kenyang. Ataupun kalau memang misalkan teman-teman yang mempunyai riwayat sakit gastritis ataupun MAH, justru malah akan memancing kondisi MAH-nya atau gastritisnya. Terus dengan garam-garam yang tinggi juga, ini sebenarnya menjadi apa ya? Tidak baik untuk kesehatan untuk saat sahur. Kenapa? Karena di garam itu kan dia mengandung natrium ya. Nah, di mana natrium ini di ginjal itu justru dia kalau misalkan terlampau tinggi di darah, di ginjal itu dia akan dibuang melalui urin. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan tuh, kita udah puasa, minumnya kurang, tetapi kita karena makan banyak garam, akhirnya ginjal kita mengeluarkan natrium itu dengan cara lebih banyak mengeluarkan urin atau cairan yang ada di tubuh kita. Otomatis pasti teman-teman akan lebih cepat merasa haus dan lemas. Terus yang kedua, hindari nih teman-teman kalau misalkan saat sahur minum teh, kopi, dan makanan pedas dan asam. Nah, kenapa dihindari? Karena teh dan kopi ini dia ada kafein ya. Salah satunya ada zat kafein, di mana efek dari kafein ini itu dia sifatnya itu adalah diuretik. Nah, jadi diuretik itu adalah menstimulasi ginjal untuk membuang cairan. Jadi kalau teman-teman minum teh atau minum kopi, kalau kafeinnya tinggi gitu ya, atau kopinya dengan lebih sering buang air kecil. Nah, ini kan nanti ujung-ujungnya pasti teman-teman akan kekurangan cairan dan pastinya akan lebih cepat. Terus hindari juga nih makanan pedas dan asam pastinya untuk teman-teman yang memang kondisinya ada gangguan pada saluran cerna, karena makanan pedas dan asam ini ya tentunya nanti akan lebih cepat menstimulasi terjadinya gastritis ataupun MAH pada pasien-pasien yang memang mempunyai riwayat ataupun sebelumnya tidak mempunyai riwayat. Ketiga, hindari merokok ataupun tidur setelah sahur. Kenapa hindari merokok? Karena saat kita merokok kan banyak zat toksik ya yang masuk ke tubuh, sehingga bukannya malah menyehatkan, malah kan menurunkan sistem kekebalan tubuh kita. Itu yang pertama. Kedua, di rokok juga dia mempunyai kafein dan tar yang memang sifatnya itu toksik dan tadi bersifat juga untuk diuretik. Jadi itu tidak baik sekali untuk kesehatan. Nah, yang terakhir, jangan kalau bisa nih teman-teman, setelah sahur itu kita berikan space waktu 1 atau sampai dengan 2 jam, paling optimal 2 jam untuk tidur gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali kalau teman-teman saat setelah sahur tiba-tiba langsung tidur. Ini ada beberapa efek ya sebenarnya bagi kesehatan kita. Mungkin ada yang secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk yang secara langsung, kalau teman-teman lakukan aktivitas ini secara rutin, nantinya akan menimbulkan pertama rasa mual yang pertama, yang kedua rasa ingin muntah, yang ketiga secara kesehatan nanti efek jangka panjangnya akan menimbulkan suatu penyakit yang disebut dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease. Mungkin teman-teman pernah ada yang suka ngerasa nyeri di dada, rasa panas, rasa nyeri di tenggorokan, terus rasa asam, rasa pengen muntah, sering sendawa. Itu adalah salah satu gejala GERD. Nah, jadi GERD itu adalah suatu penyakit di mana sebenarnya
antara mulut kita, terus esofagus, baru setelah itu lambung, dia ada sphincter ataupun kunci. Nah, kunci ini kalau kita sering tidur setelah makan, biasanya istilahnya dia akan sphincter ini dia akan loose gitu ya, atau dia akan melemah. Nah, sehingga yang harusnya asam lambung itu hanya ada di lambung, karena sphincternya lemah, otomatis asam lambung itu dia akan naik ke esofagus ataupun kerongkongan sampai menimbulkan rasa tidak nyaman di mulut, rasa asam gitu. Nah, ini sangat berbahaya sekali tentunya. Kalau nice to know untuk teman-teman, jadi asam lambung itu pH-nya tuh sampai minus 2 ya. Jadi dia tuh pH-nya sampai 2. Jadi sungguh asam sekali kalau misalkan kita lakukan percobaan gitu ya, kita beli asam chloride gitu ya, kalau dengan pH 2 dia akan dapat menyebabkan pada besi itu akan menimbulkan terkikis gitu. Bayangkan kalau misalkan asam lambung yang pH-nya 2 itu naik ke kerongkongan kita yang memang sel-sel ataupun lapisan mukosa di mulut kita itu tidak ada pelindung seperti pelindung yang ada di lambung kita. Next. Nah, terus hal yang dilakukan kita saat berpuasa. Nah, jadi untuk saat berpuasa itu bukan berarti kita meminimalisasi semua aktivitas ataupun kerja kita ya. Tidak semua kita minimalisasi, tetapi mungkin teman-teman ada yang beranggapan saat kita berpuasa, biasanya mungkin teman-teman yang biasa berolahraga ataupun menunda untuk olahraganya. Justru dengan saat kita berpuasa, agar efek kesehatan dari puasa kita lebih maksimal, justru disarankan untuk olahraga nih, di mana idealnya dilakukan 30 menit atau 2 jam menjelang berbuka, atau 1 jam sebelum sahur. Nah, usahakan melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, sepeda, ataupun jogging selama setengah jam. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah terbiasa berolahraga ataupun gym gitu ya, ataupun fitness, boleh dilakukan kegiatannya, boleh dilanjutkan, tetapi biasanya untuk yang angkat berat gitu ya, ataupun yang memang ekstrim, biasanya disarankan setengah jam ataupun sampai 1 jam sebelum berbuka. Tapi kalau misalkan teman-teman yang baru mulai berolahraga gitu ya, di saat bulan puasa, ada baiknya dilakukan setengah jam sebelum berbuka. Terus jangan lupa juga jaga kebersihan mulut kita nih, karena ketika berpuasa biasanya semua kegiatan makanan minum itu kan berhenti total, sehingga produksi kelenjar air liur ataupun hormon-hormon yang ada di mulut itu dia pastinya akan berkurang, dan itu akan menimbulkan lebih mudahnya berkembangnya bakteri yang ada di mulut, sehingga menimbulkan rasa asam dan bau tidak sedap di mulut. Yang ketiga, lakukan aktivitas seperti biasanya aja gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun teman-teman ada yang bilang, aduh gue lemes nih karena puasa, nah sebetulnya itu tidak dibenarkan mungkin ya, karena memang kalau aktivitasnya itu normal gitu ya, tidak aktivitas yang ekstrim, sebenarnya tubuh manusia itu bisa 24 sampai dengan 48 jam tanpa asupan cairan ataupun makanan sekalipun. Jadi tidak ada alasan lagi nih untuk teman-teman kalau misalkan saat bekerja ngeluhnya lemas gitu ya, capek. Nah, yang harus kita evaluasi adalah apakah sahurnya dan berbukanya sudah tepat atau belum. Kalau tepat, insya Allah semua kegiatan aktivitas yang memang kita jalani bisa kita jalani dengan optimal. Next. Nah, terus kita mulai nih di saat berbuka puasa, apa aja sih aturan yang kita lakukan saat berbuka puasa? Bagaimana sih caranya yang baik ya? Jadi yang pertama adalah minum dan makan makanan yang manis atau yang mengandung karbohidrat sederhana. Jadi teman-teman biasakan untuk makan dan minum saat berbuka puasa itu yang manis terlebih dahulu, yang memang karbohidratnya itu sederhana, sehingga saat dia masuk di tubuh, karbohidrat itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Kedua, hindari nih minum-minuman dingin ataupun makanan pedas dan asam. Kenapa? Karena minuman dingin ini dia akan memfreeze ataupun mengganggu hormon ataupun enzim yang ada di saluran pencernaan, sehingga nanti teman-teman ya lebih cepat kembung ataupun rasa kenyang, yang padahal tubuh kita masih butuh karbohidrat, protein, dan lemak ataupun kalori lainnya. Jadi pastinya nanti kalau udah berbuka puasanya udah salah gitu ya, ataupun dengan cara-cara yang salah, dengan minum minuman dingin ataupun makanan pedas dan asam, pasti besoknya puasanya pun nggak maksimal, karena
sebenarnya tubuh kita masih butuh kalori ataupun asupan makanan, tapi karena efek dari minuman dingin ini mengganggu enzim dan hormon di saluran pencernaan kita, sehingga kita lebih mudah kenyang gitu ya. Terus berikan juga jeda waktu 1 jam nih dari makanan pembuka ke makanan inti. Kadang ada dari kita yang mungkin yang karena udah ngerasa lapar banget gitu ya, udah haus banget, pas buka pertama langsung kita makan dengan yang banyak, gorengan yang banyak gitu ya. Nah ini hati-hati juga, tubuh kita tuh pasti saluran cerna atau lambung itu bisa juga loh mengalami kram. Mungkin pernah nggak teman-teman saat makan tiba-tiba perutnya langsung nyeri yang memang sampai kita tuh bisa sampai meringkuk gitu ya, bisa sampai guling-gulingan. Nah, itu disebutnya dengan kram saluran cerna atau setidaknya gangguan dari peristaltik ataupun gerakan dari saluran cerna usus kita. Nah, ideal, berat badan ideal, sebaiknya hindari makanan-makanan tinggi kolesterol seperti lemak hewan, margarin, mentega, goreng-gorengan, ataupun yang manis-manis seperti sirup, coklat, gitu ya, kue-kue dengan karbohidrat yang tinggi. Nah, itu sebenarnya lebih baik dikurangi gitu ya. Nah, bagi mereka yang terlalu kurus, ada baiknya juga selama berpuasa sebaiknya menambah asupan proteinnya nih, gitu ya, bisa dari daging, susu, telur. Gitu. Nah, untuk teman-teman, tips juga nih untuk teman-teman tadi yang mungkin saat ini berat badannya lebih dari berat badan ideal, saya sarankan sekali memang melakukan olahraga kalau mau cepat menurunkan berat badannya, melakukan olahraga di saat kondisi puasa. Kenapa? Karena biasanya untuk misalkan kalau teman-teman berjalan selama 30 menit, itu bisa menghabiskan 250 sampai 500 kalori, tetapi saat kita kondisi puasa, ternyata kalorinya itu bisa lebih banyak dibakar 2 sampai dengan 3 kali kalori. Jadi kalau emang teman-teman yang memang berat badannya kurang ideal, coba deh jalankan olahraga di saat berpuasa. Next. Nah, terus untuk berbuka puasa juga untuk usia-usia yang di atas 50 atau lanjut, cobalah atur pola makan saat berbuka puasa itu secara bertahap. Makan dalam jumlah yang sedikit, namun dilakukan beberapa kali. Jadi misalkan habis maghrib kita berbuka dengan jumlah yang sedikit, habis isya kita ada ngemil sedikit, setelah tarawih kita ada ngemil sedikit lagi. Nah, jadi bertahap karena memang saat usia lanjut pastinya kerja dari saluran cerna kita pasti akan melambat dan fungsi-fungsi saluran cerna juga akan menurun. Terus setelah berbuka puasa juga jangan langsung tidur karena tubuh kita butuh waktu untuk mencerna makanan yang baru saja kita makan. Oke, next. Boleh next? Kayaknya habis ya. Ya, mungkin demikian presentasi yang bisa saya sajikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau beberapa kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Dr. Rifki atas sharingnya di pagi hari ini ya rekan-rekan. Jadi dari sharing yang kita dapatkan di pagi hari ini, kita sudah mendengarkan banyak cara-cara dan juga masukan yang kita bisa gunakan, kita bisa pakai untuk kita bisa menjaga kesehatan kita, bahkan meningkatkan kesehatan kita menjadi lebih baik lagi sepanjang bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Rifki atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita akan, terima kasih banyak dokter. Baik, selanjutnya kita akan menuju kepada sesi berikutnya. Kita ada sesi tanya-jawab. Jadi seperti yang tadi sebelumnya sudah diumumkan, ada rekan-rekan yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa langsung raise hand dan on cam juga, dan nanti kita akan bisa langsung ditanyakan kepada Dr. Rifki dijawab. Oke, dokter kita langsung aja ke sesi tanya-jawab ya, dok. Boleh, silakan. Baik, di sini sudah ada Mbak Zwesti Ratrianti. Baik, terima kasih. Selamat pagi dokter, perkenalkan saya dengan Zwesti. Dokter, saya mau tanya satu hal aja. Kemarin mungkin sempat kita dengar viral gitu ya di media sosial, katanya kalau kita minum Oralit pada saat sahur, bisa mengurangi dehidrasi dan bisa mengurangi rasa haus ketika puasa. Nah, mohon tanggapannya dok, kalau memang benar, mohon informasinya terkait penjelasan medisnya. Itu aja. Terima kasih dokter.
Ya, langsung saya jawab aja kali ya supaya nggak lupa ya. Ya, jadi kan memang di dunia media sosial tuh memang kadang banyak ya info-info yang sebenarnya mungkin kalau kita saring-saring lagi kayaknya tuh nggak berguna sebenarnya. Jadi kalau terkait oralit yang kita minum gitu ya, maksudnya saat sahur gitu ya. Saat sahur ya, lebih ke Ya. sahur kan ya, bukan berbuka ya. Nah, Betul, jadi sahur. sebenarnya oralit sendiri adalah sebenarnya sediaan obat ya. Sebenarnya dia itu adalah kandungannya ada elektrolit dan ion-ion, di mana oralit itu sendiri sebenarnya kalau di dunia kesehatan digunakan untuk pasien-pasien yang memang dehidrasi gitu loh. Biasanya dia kalau misalkan datang ke rumah sakit dengan muntah-muntah gitu ya, ataupun BAB cair atau diare gitu. Nah, kita berikan oralit. Nah, sifatnya oralit ini adalah mengganti elektrolit ataupun ion-ion di tubuh yang memang keluar karena ada suatu sebab atau hal. Bisa diantara itu muntah gitu ya, ataupun diare yang telah tadi saya sebutkan. Tapi kalau untuk kondisinya normal gitu ya, kondisi kita normal, sehat-sehat aja, tidak ada istilahnya nggak ada output dari tubuh seperti muntah ataupun diare ataupun adanya gangguan intake, sebenarnya tidak disarankan untuk meminum elektrolit, karena elektrolit sendiri itu kadar elektrolitnya itu memang untuk terapi, jadi bukan untuk kondisinya bukan komposisi yang memang normal untuk tubuh seperti air mineral biasa yang kita minum. Jadi itu ada istilahnya memang untuk replacement. Jadi kalau tubuh kita normal terus kita ganti dengan minum oralit, itu pasti nanti akan ada timbul gangguan-gangguan elektrolit lainnya kalau misalkan berlebih. Nah, di situ kan ada natrium juga, ada kalium juga, chloride juga. Justru kalau misalkan dia terlalu berlebih, seperti tadi saya jelaskan, justru malah menimbulkan rasa haus, bahkan nanti kalau ginjal membaca natrium di tubuh kita terlalu tinggi, justru malah akan memperbanyak output urin. Justru akan terjadi sebaliknya. Gitu. Jadi kalau menurut saya nggak disarankan tuh kalau misalkan kita dalam kondisi fit, tapi kita minum oralit. Kayaknya itu suatu hal yang mungkin tepat gitu ya. Itu aja sih mungkin yang bisa saya jelaskan. Kecuali kalau misalkan kondisi Mbak kondisinya sedang butuh memang itu ya. Betul, kondisi mungkin lagi diare ataupun ada muntah gitu ya saat kita mau sahur, mungkin boleh untuk asupan suplemen. Dan kalau misalkan bukan rekomendasi dokter, saya boleh minum replacement elektrolit yang lain ya, seperti kayak, mohon maaf ya saya sebut merek, misalnya kayak Pocari dan lain-lain hal gitu ya. Mungkin itu aja sih cukup kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Zwesti atas pertanyaannya. Dokter, ini ada juga yang bertanya lewat chat. Saya izin bacakan ya, Dok ya? Ya. Oke, jadi di sini ada pertanyaan dari Bapak Barmanto. Beliau menanyakan, apa risiko yang dapat ditimbulkan jika setelah berpuasa melakukan diet dengan tidak memakan nasi, namun digantikan dengan sayuran dan buah-buahan? Apakah ada efek samping dari pola konsumsi tersebut, mengingat tidak ada asupan karbohidrat ke dalam tubuh? Terima kasih, Pak Dokter. Iya, jadi pertanyaannya cukup bagus nih ya. Jadi mungkin teman-teman yang mau misalkan diet ya. Jadi sebelumnya kalau misalkan tidak ada komorbid ya, komorbid itu maksudnya ada penyakit bawaan seperti hipertensi gitu ya, atau diabetes. Sebenarnya sih boleh-boleh aja ya, karena memang yang perlu kita ketahui sumber energi kita itu ada 3. Yang pertama itu ada karbohidrat atau gula, protein, dan lemak. Nah, ketiga energi ini tubuh itu udah bisa setting sendiri mana yang harus dipakai, mana yang lebih mudah, mana yang lebih efisien dan optimal. Nah, di antaranya urutannya itu yang pertama yang akan dipakai itu biasanya dia karbohidrat. Nah, karena karbohidrat ini dia lebih mudah dipecah dan tenaganya lebih mudah istilahnya digunakan. Itu satu. Kedua, kalau misalkan karbohidrat ini sudah istilahnya jumlahnya menurun, tubuh akan secara otomatis dia akan memecah sumber energi yang kedua, yaitu protein. Nah, kalau misalkan proteinnya juga udah mulai kurang, nah nanti mulai memecah lemak. Nah, tetapi semua sumber energi ini dia ada keuntungan, ada juga disadvantage-nya atau kerugiannya. Jadi kalau misalkan Bapak tadi mengurangi karbohidrat gitu ya, boleh-boleh aja sih. Karbohidrat itu kan nggak hanya dari nasi ya, tadi dari buah pun itu
bisa ada karbohidrat yang bisa kita dapat. Cuma kalau misalkan aktivitas Bapak saat pagi sampai dengan sore hari atau malam hari dan berbuka itu kondisinya memang exhausted gitu ya, capek gitu ya. Ada beberapa kerugian ya. Pertama, Bapak sudah makan misalkan gitu ya, sudah makan protein ataupun buah, biasanya dia kalau karbohidratnya tidak tercukupi, tubuh kita akan lebih cepat merasa lemas dan tidak fit. Itu kerugian yang pertama. Terus yang kedua, semua tubuh kita bisa menggunakan karbohidrat, tetapi tidak semua tubuh kita, organ tubuh kita bisa menggunakan protein ataupun lemak. Salah satunya adalah otak kita. Nah, jadi kalau misalkan karbohidrat kita kurang, itu pasti nanti salah satu gejalanya itu kita gagal fokus, lebih cepat ngantuk, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sih boleh-boleh aja sih kalau misalkan emang mau diet, tapi Bapak harus ukur diri kita sendiri ya. Kita kira-kira dengan diet itu kita lebih cepat merasa lemes kah, ataupun ada efek-efek yang lainnya kah? Nah, kalau misalkan memang ada efek-efek negatifnya, lebih baik tambah asupan karbohidratnya. Kalau nggak mau dengan nasi, ya Bapak bisa pilih karbohidrat kompleks seperti umbi-umbian gitu ya, atau apa namanya, kentang, ataupun bisa juga dengan oatmeal. Nah, itu karbohidrat kompleks yang menurut saya cukup bagus gitu kalau untuk diet. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih, Dr. Rifki. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi, Dok. Banyak yang bertanya tentang topiknya karena menarik banget ya. Oke, mungkin kita langsung aja. Di sini sudah ada yang raise hand. Ada Pak Tegar. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Dok, izin saya mau tanya. Jadi baru kemarin kan ya, ibu saya mengalami sakit perut setelah puasa 3 hari sebelumnya. Nah, untuk ibu saya ini memiliki riwayat penyakit yang lumayan banyak, Dok. Punya penyakit gula, kolesterol, dan mah. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar dapat berpuasa dan tidak kumat kembali penyakit tersebut, Dok? Baik. Tadi apa sakitnya gula, kolesterol, dan mah ya? Dan mah. Iya. Sama sakit kaki sih. Karena usia. Itu. Oke. Sebelumnya aku boleh tahu nggak ada obat anti nyeri, pengencer darah yang Ibu minum gitu? Ada, Dok. Biasanya minumnya Janumet, Gabapentin gitu. Oke. Terus tadi kalau boleh tahu sakitnya di perut bagian mana? Maaf ya, saya agak spesifik karena takut salah info. Di bagian ulu hati kah atau di seluruh perut? Detail bagian perutnya saya kurang tahu, Dok. Tapi kemarin ketika saya nganterin ibu saya berobat, dia disuntik, Dok. Saya nggak lihat dokternya suntik di bagian perut mananya. Biasanya ibu saya ngeluhin di dekat ulu hati sih, Dok. Oke. Ya, mungkin bisa saya jawab ya. Jadi memang rasa nyeri pada perut itu banyak kondisinya dan banyak diagnosanya ya. Jadi memang ada beberapa kondisi pada usia tua gitu ya. Apalagi tadi ada komorbid juga seperti ada gula, terus minum beberapa obat yang memang tadi disebutkan itu obat pereda nyeri ya. Nah, ini memang mungkin hipotesa saya ya, karena saya tidak memeriksa pasien ini, jadi saya tidak bisa memberikan jawaban secara pasti. Jadi memang untuk pasien-pasien yang sudah usia dengan komorbid, memang kita harus atur tuh, Mas Tegar, komposisi saat ibu tuh sahur ataupun saat berbuka. Memang untuk tadi ada gula juga. Nah, sorry, obat gulanya suntik atau minum ya? Diminum, Dok, obat gulanya. Bukan insulin ya, bukan suntik ya? Bukan. Oke, ya. Memang pada pasien-pasien dengan komorbid ataupun diabetes ya, apalagi ibu tadi ada gangguan sendi juga, sehingga ibu harus minum obat pereda nyeri. Nah, yang memang harus diatur itu adalah yang pertama tadi, memang proses saat komposisi makanan saat sahur ataupun saat berbuka. Untuk pasien diabetes, jangan suka istilahnya apa ya, suka salah kaprah ya, di mana pasiennya diabetes sehingga dia mengurangi porsi dari makannya. Enggak. Untuk pasien-pasien diabetes, tetap porsi makannya tetap seperti sebelumnya atau saat kita diabetes, tetapi
yang paling penting adalah gimana caranya pasien dengan penderita diabetes itu minum obat secara teratur. Itu yang pertama. Kedua, dengan adanya riwayat tadi ada nyeri sendi gitu ya, ada osteoartritis ataupun pengapuran, nah ibu kan minum obat pereda nyeri. Nah, obat pereda nyeri ini memang secara tidak langsung dia akan meningkatkan sekresi ataupun pengeluaran asam lambung, sehingga lebih sensasi perihnya. Nah, saran saya sih nanti Mas Tegar boleh ke dokter spesialis penyakit dalam, nanti diskusikan apa aja obat-obatan yang memang boleh dikonsumsi saat berpuasa dan bagaimana cara pengaturan jam-jamnya, karena nanti itu kita atur. Gitu. Tapi kalau konsumsinya salah, itu justru malah membuat pasien jadi tidak nyaman ataupun menimbulkan efek sampingnya ya tadi itu nyeri perut itu gitu. Jadi coba konsulkan dulu ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter umum boleh, apa aja obat yang boleh diminum, dan kalau misalkan memang dilarangnya di jam berapa ataupun minumnya di jam berapa. Mungkin itu dulu sih Mas Tegar. Itu terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Rizky dan Mas Tegar atas pertanyaannya. Berikutnya Dok, ada yang bertanya lewat chat, saya bacakan. Dari Mbak Yusika Ayu bertanya, agar ibu menyusui bisa selalu fit dan ASI-nya lancar, serta banyak ASI yang didapatkan, tipsnya bagaimana ya? Karena ASI-nya selalu dipumping dan jumlahnya jadi berkurang dari sebelum menjalani puasa. Ya. Ini emang sebenarnya masalah yang banyak banget ditemui oleh ibu-ibu yang sedang menyusui ya. Jadi memang kondisi air susu atau ASI itu memang sangat tergantung dari jumlah cairan di tubuh kita ataupun di tubuh ibunya. Itu yang pertama. Kedua, protein-protein yang memang fungsinya itu adalah untuk memproduksi ASI itu sendiri. Jadi memang untuk kiatnya adalah yang pertama, minum ibu harus lebih banyak dibandingkan saat sebelum-sebelumnya gitu ya. Jadi memang seperti yang tadi saya sebutkan, minum itu tidak harus langsung banyak, tetapi sering dan rutin. Itu yang pertama. Jadi jumlah cairan itu harus masuk lebih banyak dibandingkan yang biasanya. Yang pertama. Yang kedua, lebih banyak lebih banyak makan protein-protein hewani ataupun dari sayur-sayuran hijau. Contoh misalkan bayam gitu ya. Terus yang kedua bisa juga dengan sayur katuk. Lebih banyak konsumsi protein ya seperti telur, susu gitu. Dan biasanya kan ada tuh suplemen-suplemen yang memang untuk direkomendasikan dari dokter-dokter obgyn ataupun dokter kebidanan itu untuk meningkatkan jumlah ASI. Mungkin kalau dari saya sih itu yang harus dijaga ya. Jadi memang harus cukup cairannya, itu yang pertama. Kedua, cukupi asupan proteinnya sebagai salah satu bahan baku untuk produksi ASI. Kalau mau ASI lebih banyak. Yang tiga, kita bisa berikan suplemen untuk yang memang merangsang produksi dari ASI itu sendiri. Mungkin itu sih yang harus kita pahami ya. Baik Dok, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Dok. Di sini juga ada yang bertanya lewat chat. Ada dengan Bapak Heri Heriadi bertanya, Dokter maaf mau tanya, tadi diinfokan perlu jaga kebersihan mulut. Nah, waktu yang tepat untuk sikat kapan? Karena saya pernah dengar kalau sikat gigi langsung setelah makan juga kurang baik, harus ada jedanya. Bagaimana tuh Dokter Rizky? Baik, sebenarnya sih kalau dari Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia itu kita memang dianjurkan seperti biasa aja ya, karena istilahnya 2 kali sehari gitu ya. Jadi saat kita setelah sahur gitu ya, kalau misalkan tadi langsung sikat gigi setelah sahur ya, setelah makan ya. Setelah makan. Sebenarnya sih saya nggak setelah makan ya. Sebetulnya saya belum pernah menemukan jurnal tersebut ya. Jadi sebenarnya sih nggak ada kaitan sih ya kalau setahu saya ya. Mungkin kalau untuk waktu-waktu yang tepat itu seperti biasa aja sih Pak. Jadi setelah buka ataupun kita saat mau tidur setelah makan gitu ya, dan selesai sahur mungkin jeda 1 jam, kita masih mau ngemil-ngemil silakan. Setelah 1 jam
mau 10-15 menit mau sahur agar mulut kita lebih fresh, kita baru sikat gigi. Terus kedua, kita juga bisa tambahkan yang cairan antiseptik atau obat kumur ya. Itu bisa juga kita tambahkan, tapi tidak wajib sih sebenarnya. Jadi hanya untuk menjaga kondisi supaya mulut kita tetap segar dan tidak menimbulkan bau yang tidak sedap. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih Dr. Rizky. Berikut adalah pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab hari ini. Jadi dengan ini sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih banyak Dr. Rizky atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Saya yakin pasti di sini rekan-rekan juga jadi banyak pengetahuannya, jadi lebih banyak lagi Dok ya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Dan terima kasih banyak Dok atas waktunya untuk bisa memaparkan materi di pagi hari ini. Iya, terima kasih semuanya. Sehat-sehat semua untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas waktunya dan kehadirannya Dok. Sama. Baik, rekan-rekan, kita menuju kepada sesi berikutnya. Jadi setelah sesi tanya jawab hari ini, kita akan ada sesi quiz. Jadi kita akan bermain quiz bersama, dan untuk link dan juga kodenya nanti akan di-share oleh operator di chat Zoom dan juga di share screen. Jadi rekan-rekan, untuk sesi games kali ini, saya sangat mengajarkan rekan-rekan ikut karena ada hadiah-hadiah menarik yang menunggu untuk para pemenang dari quiz di pagi hari ini. Oke, jadi untuk mengikuti quiz games-nya, rekan-rekan bisa langsung klik link yang ada di chat, link yang sudah di-share di chat, kemudian langsung mengisi kode yang ada di sini 086941. Nanti langsung dari situ masuk ke websitenya untuk bisa bermain quiz bersama. Nggak bisa, kamu leader, gue mungkin deh. Daripada gelagapan kan, 3-0. Oke rekan-rekan, kita berikan waktu mungkin sekitar 1 menit untuk rekan-rekan bisa ikut. Jadi langsung klik link yang ada di chat, kemudian langsung mengisi kode di link yang sudah diklik 086941. Silahkan rekan-rekan untuk join, karena pagi hari ini kuisnya seru banget, dan nanti juga akan ada hadiah menarik yang menunggu para pemenang. Jadi semoga rekan-rekan beruntung bisa menjadi pemenang di kuis pagi hari ini. Oke, sudah 25 orang yang join. Yuk teman-teman kita join. Oke, sekarang sudah 34 orang yang join. Dan teman-teman, untuk kuis di hari ini kita akan ada 3 pemenang. Jadi untuk teman-teman semua, semoga bisa menjadi pemenangnya di pagi hari ini. Yuk teman-teman kita join. Apakah ada kendala atau sudah bisa join semua? Sepertinya nggak ada kendala ya, sekarang sudah. Oke, sekarang sudah sekitar 40 orang yang join ya. Oke, ayo teman-teman. Kita jangan sampai kehilangan kesempatannya untuk bisa menang di kuis pagi hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman langsung klik link yang ada di chat, yang quiz is ini.
quizis.com ini yang ada di chat. Langsung setelah itu mengisi kode 086941. Oke, teman-teman, kita kasih waktu 10 detik lagi untuk bisa ikut. Jadi untuk teman-teman yang belum ikut, ayo kita pencet linknya yang ada di chat ini dan isi kode yang ada di sini, 086941. Oke, 10 detik lagi kita tutup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita tutup dan langsung kita mulai permainannya di hari ini. Sudah selesai permainannya di pagi hari ini, dan kita bisa lihat langsung di layar kepada 3 pemenang. Saya ucapkan selamat kepada pemenang pertama ada Narabel, pemenang kedua ada Satrio, dan pemenang ketiga ada Muhammad. Untuk rekan-rekan yang menjadi pemenang di pagi hari ini, silahkan langsung chat di Zoom ini kepada akun K3KL. Jadi di sini bisa langsung chat kepada salah satu akun K3KL untuk konfirmasi supaya nanti bisa diberikan hadiahnya.
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pemenang games di pagi hari ini. Mungkin kita bisa berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Mungkin kita bisa berikan virtual juga tepuk tangannya untuk para rekan-rekan yang join di online. Dan kepada para teman-teman yang mungkin belum beruntung di webinar kali ini, semoga dapat kesempatan untuk menjadi pemenang di webinar berikutnya. Jadi rekan-rekan harus ikut webinar selanjutnya. Baik rekan-rekan, jangan lupa untuk para pemenang sekali lagi saya ingatkan untuk chat di Zoom ini supaya bisa konfirmasi dan diberikan hadiahnya. Baik rekan-rekan Iconers, tiba saatnya kita di penghujung acara webinar hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Rifki Al-Rijal yang telah menyampaikan materi mengenai kesehatan dan juga cara yang tepat untuk menjaga kesehatan sepanjang bulan Ramadan. Semoga dari informasi yang disampaikan hari ini, kepada rekan-rekan kita juga bisa sama-sama belajar untuk meningkatkan kesehatan kita dan menjaga kesehatan kita lebih lagi sepanjang bulan Ramadan ini. Rekan-rekan, terima kasih banyak atas perhatian dan kehadirannya. Dan untuk di webinar berikutnya, kami tunggu kehadiran rekan-rekan. Kami dari panitia penyelenggara memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan sepanjang webinar pagi hari ini. Saya Kila, pamit mengundurkan diri. Sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Kela. Terima kasih. Tentunya Makasih saya Mbak Gila. dan juga KL teman-teman Humas. Terima kasih. Izin pamit ya, izin Rif. Bertemu lagi dalam acara yang akan datang. Ya, teman-teman.